Sedulur ketemu meneh karo Pak Gendon Toh Yura. Dulur. Dhisik sadurunge dadi institut masih akademi. Sing musik akademi musik itu ada di Suryo Tiningkratan. Sing asli akademi seni rupa ada di Gampingan. Terus yang asli akademi seni tari ada di Kuningan Karangmalang. Sing tak critake kuwi tentang mahasiswa asli. Di seneng Karangmalang, kondisi wit isih rindang, bangunan ya bisa dikatakan bangunan tua. Tengah malam, latihan untuk kebutuhan TA, tugas akhir. Oh ya, target untuk kualitas. Tengah malam, masih yang menarik. Rambutnya panjang terkulai. Si masih itu nari sangat halus. Pelan-pelan dia menari dalam keheningan malam. Sepi banget. Tirin rambut menari sambil kepalanya tertunduk, rambutnya tergoreh panjang. Di kostumnya darahnya mengalir pelan menetes. Terdengar suara lirik. Anakku, di mana anakku? Di mana anakku? Begitulah ceritanya. Itu sebuah arwah. Jadi ceritanya begini dulu. Ada mahasiswi namanya Larasati, termasuk mahasiswi yang potensial, mahasiswi yang menjadi unggulan di kampusnya. Mahasiswi menjadi bunga di kampusnya juga. Larasati itu ceritanya. Larasati itu menjadi mahasiswa, jadi pujaan banyak kaum Adam. Salah satunya namanya Danang. Danang orangnya terlinting ganteng, dengan waktu itu motor Vespa yang kinclong. Dia mendekati dan si Larasati sendiri juga merespon, artinya juga saling mencintai. Teman-teman banyak yang sudah istilahnya mengingatkan teman, apalagi teman kosnya, untuk hati-hati dalam hal pergaulan.
menjalnya terlalu jauh dan si Larasati berbadan dua. Yang kedua, dia persiapkan ke bidan, ternyata hasilnya Larasati itu sudah berbadan dua dan sudah 4 bulan ada janin di tubuhnya. Setelah itu Larasati shock, dia putus asa dan tidak bisa apa-apa. Salah satu jalan dia istilahnya mengeluh atau melaporkan kondisinya terhadap pacarnya itu. Apa yang terjadi dan apa respon dari pacarnya? Pacarnya malah memaki-maki dan merasa tidak mengakui bahwa itu adalah janin dari si pacarnya itu. Malah menuduh yang tidak menuduh dengan lelaki lain karena merasa bahwa si Larasati itu bunga di kampusnya. Dia dari saku caranya ambil dompet dan mengambil beberapa kepok uang dia. Ini sudah selesaikan sendiri. Tidak ditampar betul-betul. Nah, terus solusinya dia pergi ke dukun bayi, berharap untuk menggugurkan kandungannya. Iya, rekayasa Mbah Dukun sudah dilakukan. Tapi sayang, tidak berhasil dan malah Larasati merasa kesakitan betul. Sempat juga pendarahan. Badan Larasati semakin lemas fisiknya, semakin pucat wajahnya, bibirnya sangat biru banget. Malam hari juga Larasati mengejar istilahnya skill atau keterampilan narinya di kampusnya, di studio tari kesendirian dalam kondisi lunglai, lemas dan merasakan sakit karena organ tubuhnya bagian apa istilahnya ya maaf ya, daerah-daerah pusat kemaluannya sakit banget dan dalam tubuhnya juga dia merasa sakit banget dan rasa sakit itu tidak menari gitu. Dan darahnya Larasati bercucuran lagi. Dan dia tetap pelan-pelan terus untuk mengingat tari-tariannya itu. Tapi karena kehabisan darah, akhirnya
Larasati meninggal. Campur atau selendangnya yang warnanya putih kekuningan, hampir semuanya merah darah. Meninggal kejam dan meninggal. Pagi hari, Pak Bon atau penjaga kampus datang untuk membersihkan ruangan, untuk membersihkan istilahnya ruang-ruang yang lain. Ketika membuka pintu, Larasati sudah terbujur kaku. Segera dia menghubungi yang berwajib dan masyarakat. Menyatakan matinya Larasati tidak wajar. Arwahnya melayang sana kemari. Waktu pentas PA tiba, dan sangat heboh kan. Koreografer betul-betul tahu bahwa penarinya hanya 7 di atas pentas. Tapi koreografer sendiri melihat 8. Bingung. Dan setiap hari-hari tertentu kematiannya Larasati, pasti Larasati itu nampak di dalam studio dalam kondisi menari sendiri, darah terus mengucur dari tubuhnya. Tidak hanya 1, 2, 3, atau 4, 5, 6, hampir semua teman mahasiswanya sering ketemu istilahnya dihantui oleh Larasati. Sedulur, dari peristiwa ini, dari kasus ini, kita bisa belajar, khususnya untuk adik-adik anak-anakku, ya, bagaimana menjalin perhubungan dengan paman lawan jenisnya. Betul-betul ya, karena apalagi yang anak-anakku yang perantauan ya, orang tua kalian di rumah kan sangat mengharapkan sekali anak-anak itu menjadi tumpukan, menjadi harapan keluarga, menjadi harapan bapak ibu kalian. Jangan ditiru si Danang, pacarnya Larasati. Bisa dikatakan lelaki yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, tuh. Tidak hanya sebatas balasan Tuhan atau hukum Tuhan itu sebenarnya. Apa yang terjadi dengan si Danang, pacarnya Larasati, juga meninggal. Tapi tragis meninggalnya. Dia kecelakaan tunggal.
banyak yang tahu, banyak saksi. Si Dana itu memboncengkan seorang perempuan. Dia kencang sekali. Perempuan juga berkostum atau putih semua. Rambutnya tergulai. Dia jatuh nabrak pohon ringin di perempatan. Tewas seketika. Gimana? Ngeri tuh balasannya. Tidak, tapi kesakitan yang amat sangat. Baru beberapa jam di danau itu tewas. Dulur, kepengen lagi cerita yang menarik ini, cerita-cerita horor ini. Nah, pencet tombol subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng. Cerita-cerita menarik dari sedulur Risma. Saya tunggu.